Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah mekanikal rumah sakit ya. Hari ini kita akan membahas tentang transportasi vertikal di rumah sakit. Ya, ini materi ini disiapkan oleh dua dosen pengampu di dalam tim teaching kita, yaitu Prof. Sukamta dan saya sendiri. Baik, mari kita mulai. Jadi di dalam bangunan yang dimaksud transportasi vertikal itu meliputi tangga umum maupun tangga darurat, gitu ya. Kemudian eskalator, lift, dan rem. Nah, ini gambar simbolnya seperti ini. Ini tangga ya, kemudian ini eskalator, ini lift, kemudian yang paling kanan itu adalah rem ya, atau ada yang membaca ram. Baik, jadi alat transportasi secara umum itu merupakan alat yang menunjang dan memfasilitasi sirkulasi di dalam suatu bangunan gedung ya, terutama untuk gedung-gedung yang berlantai banyak. Nah, selain itu, alat transportasi merupakan sarana prasarana yang memperlancar pergerakan manusia di dalam bangunan tersebut ya, terutama manusia ya, tapi juga tidak terkecuali juga barang. Nah, di dalam suatu bangunan itu maka transportasi dapat dibagi ya menurut posisinya, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian menurut peralatan yang digunakan nanti dapat dibagi menjadi manual dan mekanis. Di transportasi vertikal itu adalah transportasi ya untuk mengangkut suatu benda atau manusia ya dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, di sini pengertian vertikal itu tidak mesti tegak lurus ya, tidak mesti tegak lurus ke atas. Jadi yang tidak horizontal itu sudah termasuk transportasi vertikal. Jadi yang miring ya, kita lihat ya, tangga itu tidak vertikal tegak ya, tapi agak miring, itu termasuk transportasi vertikal. Nah, ini kalau kita lihat skemanya, maka transportasi itu dapat dibagi ya manual dan mekanis. Kemudian yang manual ini ada tangga ya, kemudian ada rem, kemudian tangga itu ada tangga umum dan tangga darurat. Nah, kemudian yang mekanis ini ada eskalator, ada conveyor, ada lift gitu ya. Lift juga ada macam-macam, nanti ada lift penumpang, lift barang, ada lift pasien kalau di rumah sakit gitu ya. Dan ada lift yang untuk servis. Nah, transportasi manual itu maksudnya adalah transportasi yang tanpa menggunakan mesin, gitu ya. Sehingga juga sering disebut dengan sistem transportasi tanpa mesin. Kemudian transportasi mekanis itu adalah suatu sistem transportasi yang menggunakan alat atau menggunakan mesin. Nah, tentunya yang transportasi mekanis ini ya biaya operasionalnya menjadi lebih besar ya, di investasinya lebih mahal, biaya operasionalnya juga cukup mahal gitu ya. Apalagi untuk perawatannya. Nah, yang termasuk di dalam sistem transportasi mekanis ini misalnya eskalator, conveyor, dan lift ya, atau elevator. Ini ada yang salah tulis ini ke double, ini elevator mestinya ya, atau lift. Nah, sedikit kita bahas tentang tangga ya. Tangga ini merupakan salah satu alat transportasi dalam bangunan yang menghubungkan lantai
yang satu dengan lantai yang lain ya, dengan sistem transportasi yang manual saja, jadi tidak menggunakan mesin. Nah, penggunaan tangga pada bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai biasanya digunakan sebagai tangga darurat. Jadi kalau misalnya bangunan itu 6 lantai atau di atas 4 lantai itu sudah wajib menggunakan lift. Nah, tapi walaupun menggunakan lift tetap ada tangga. Nah, tangga di situ berfungsi sebagai tangga darurat gitu ya. Nah, tangga ini mempunyai syarat-syarat ini. Satu, kemiringan sudutnya tidak diperbolehkan lebih dari 38 derajat. Anda bisa menghitung sendiri nanti kemiringan 38 derajat itu naiknya berapa, horizontalnya berapa gitu ya. Jika jumlah anak tangga lebih dari 12 anak tangga, maka harus menggunakan bordes, harus menggunakan mesanin ya, atau lantai antara lantai untuk pemberhentian atau untuk istirahat. Lebar anak tangga untuk satu orang cukup 90 cm dan kalau lebih itu disyaratkan ya antara 110 sampai 120 untuk 2 orang. Ini syarat-syarat untuk tangga ya, ini gambar ilustrasinya. Nah, perhitungan optred dan untred. Optred dan untred itu ini ya, bisa dilihat di gambar ini. Ini optred dan untred dari sini ke sini, kemudian ini dari sini ke sini. Jadi vertikal dan horizontalnya itu mempengaruhi kenyamanan bagi pengguna tangga. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya kalau terlalu tegak itu nanti cepat lelah ya bagi yang naik ya, dan bagi yang turun itu lebih mudah tergelincir. Ya, sehingga sudutnya itu disesuaikan. Nah, hal ini juga selain kenyamanan tadi, juga estetika dari bangunan itu sendiri. Ya, jadi ini ada ketentuannya ini. Optred itu maksimal 19 cm. Jadi naiknya dalam satu anak tangga itu naiknya itu paling tinggi 19 cm, sedangkan untred itu minimal 23 cm. Jadi horizontal itu minimal 23. Nah, banyak orang yang menggunakan tangga itu naiknya 15, lalu horizontalnya itu 30, wah itu nyaman sekali. Ya, jadi tidak terasa capek sekali. Nah, kemudian tangga darurat ini ada persyaratannya ya, kemiringannya maksimum 40 derajat Celcius, jadi tangga darurat boleh agak lebih tegak gitu. Letak antar tangga darurat 30 sampai 40 meter. Jadi dalam suatu gedung itu kalau gedungnya sangat besar, itu mungkin tangga daruratnya tidak hanya satu ya, ada beberapa. Itu jaraknya 30 sampai 40 meter. Dilengkapi penerangan yang cukup dengan listrik cadangan menggunakan baterai selama listrik bangunan dimatikan karena keadaan darurat. Jadi misalnya dalam kondisi gedung itu terbakar, maka orang nggak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Nah, maka tangga daruratnya itu harus ada listrik yang tidak tergantung dari listriknya gedung itu gitu. Jadi harus punya listrik mandiri. Kemudian harus terlindung dengan material tahan api, termasuk dinding beton dan pintu tahan api. Ya, dan seterusnya ini beberapa persyaratan untuk tangga darurat ya, nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca ya dengan sangat mudah. Ini saya kira bahasanya juga mudah dimengerti. Nah, berikutnya adalah RAM. RAM itu sebetulnya fungsinya sama dengan tangga, cuma dia tidak menggunakan unda-undaan kayak tangga gitu ya. Jadi dia kayak plat miring gitu ya, kayak plat yang miring. Ini RAM ini. Oke. Nah, RAM memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan nyaman oleh manusia. Nah, apa keunggulan dari RAM ini? Keunggulannya adalah ini dapat dilalui oleh
roda, sehingga orang-orang saudara-saudara kita yang menggunakan kursi roda itu dapat lewat sini secara mudah gitu ya. Jadi tidak naik unda-undaan gitu. Nah, oleh karena itu bangunan-bangunan yang ramah difabel ini hendaknya menggunakan ram ya, sehingga masih terjangkau oleh pengguna kursi roda. Baik, untuk pertemuan pertama kita sampai di sini dulu ya. Kita nanti akan lanjut ke transportasi vertikal mekanis ya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.